Nah ini harus dipahami, gitu, bagus sekali yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi nggak ada selesainya Pak mendidik anak itu. Maka kalau jenengan pengen agak ya santai-santai, ringan ya. Ya maka di usia yang saya sampaikan sering itu 12 tahun awal itu serius lah. Menjamin rizki semua makhluknya. Ya. Ya, saya sudah sering lah cerita kayak gini. Gendon tahu ya gendon? Ya, uripnya di mana? Kayu ya, kayu turi ya kan? Masih ingat kayu turi apa dah? Kadang-kadang nggak ada. Apakah jenengan pernah lihat gendon yang wujudnya cilik? Iya. Pernah? Gendon cilik, ya, kering? Itu kan, cilik nggak ada. Nggak ada. Gendon tetap lemu-lemu ya. Walaupun nang jeruk. Iya, gendon dengan saya soalnya jarang ngomong singkat ya Pak. Gendon itu tetap lemu-lemu sama ini ya kan. Orang pernah gendon jadi kaya ular kilat kan nggak ada. Gendon walaupun di dalam kayu tetap gemuk. Itu bukti rezeki Allah itu dijamin. Ya nyatane apa cecek yo anane lemut ya. Lemute iso duwe suwiwi, ceceke ora. Kalau di logika nggak masuk ya. Manusia makan manusia. Iya kan. Ya ini pelajaran ya. Pelajaran apa? Penting bagi orang tua bahwasanya mendidik anak itu tidak pernah ada selesainya hatta sampai menjelang meninggal. Jadi kalau hari ini ada dikotomi, alhamdulillah aku wis mentas, anaknya aku wis apa? Wis padha bojo, duwe anak, wis dadi wong kabeh, wis lega, wis bombong, enggak ada ceritanya. Berarti sampai akhir hayat. Mendidik anak itu capek-capek. Tapi kan kita sudah tua, anaknya kan sama-sama tua Pak Ustaz. Iya betul, tapi mendidiknya itu tidak berhenti Pak. Mendidiknya, mengingatkannya ya. Walaupun kan sudah punya istri di sana. Betul, iya, betul. Jadi tetap memastikan bahwasanya ya coba sih ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar itu apa berlaku ini kecuali sampai mantenan tok. Ono kan enggak ada. Ya wis mantenan ya wis urusane dhewe-dhewe kan enggak. Enggak. Nah, kecuali gitu Pak, dispensasi berarti ya alhamdulillah wis dadi manten kabeh aku wis longgar iki saiki. Wis lega. Ya enggak ada ternyata. Itu sampai akhir. Ya, mau sama lah. Buktinya apa? Ini loh para sahabat Nabi itu duwe mantu, ya nyatane nembe menikah ya didodok-dodok kon sembahyang. Bae subuh kon tangi. Jenengan yang dadi mertua wani kok ora? Wani oh ya. Saya jempol 4 saya acungkan kepada jenengan. Ya sing isin besane apa mantune apa anake dhewe sing ngomong. Ibumu ki ora ngerti. Kahanan wong. Mantune wis samane lunga. Iya. Bagian kontrak. Iya, kontrak wis. Ya ora apa-apa ya kan. Tugas kita. Wis dileke panggih. Iya, tugas kita. Delingke saurunge nikah domongi. Kan gitu, Pak. Kita harus memastikan calon kita, calon yang akan dapat anak kita itu seperti apa harus. Urusan sholat ki kudu. Coba ditakoni sholat subuh ping pira ora iso jawab. Telu apa ya gitu. Engko jojo salat subuh iso dijamak, kosor. Loh. Lah ada ini saya cerita. Saking pinter lah wong salat subuh. Zuhur sama asar ya. Itu kan bisa diringkas, bisa di itu ya, jadi dua-dua, ya kan? Maghrib sama isya. Itu kan tetap 3 sama 2 lah, yang ringkas. Lah yang subuh. Berarti orang sholat malah cerita Suhur sama luhur malah tepung. Nah coba gimana? Takbir orang. Takbir. Nah ini harus dipahami gitu, bagus sekali yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi nggak ada selesainya Pak mendidik anak itu. Maka kalau jenengan pengen agak ya santai-santai, ringan ya. Ya maka di usia yang saya sampaikan sering itu 12 tahun awal itu serius lah. Dari 0 sampai 12. Iya. Usia anak. Usia anak lah, usia emas itu serius lah. Ya.
kedarung cuti yo nyambut gawe yen anake dhewe rada mlengse ya kan. Daripada nanti jenengan wis tuwa ya kan. Tenaga wis ora ono, nyambut gawe pensiun ya kan. Kadang ngisi arep-arep jatahe saka anak ya kan. Kemudian anaknya durhaka sama kita. Ayo loro ati bener lah. Berarti boleh maksa istilahnya dalam hal pendidikan, misalkan menghendaki anak itu biar mau di pondok tapi nggak mau. Nah, Berarti ini orang tua bisa memaksakan. ini harus dipahami dulu bagaimana kemudian cara komunikasi dengan anak. Karena Rasulullah itu mengkomunikasikan sesuatu itu nanti tiap level orang itu beda-beda caranya. Coba sih kalau perhatikan bagaimana Rasul itu ketika misalkan ada orang tanya sama Rasul, ya Rasul amal apa yang paling utama? Itu jawabannya Rasul beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena memperhatikan kondisi masing-masing. Termasuk masalah ini yang sering ditanyakan anak mondok ya. Apakah semua anak kita merasa kita nggak mampu mendidik anak, betul ya? Merasa agamanya kita nggak mampu, maka kita pasrahkan ke pondok. Apa harus seperti itu semua? Kalau anaknya ternyata punya, ya ini tadi menjaga anak itu dari awal ya, memahamkan bahwasanya kenapa kok harus mondok, itu harus sering kita diskusikan jauh sebelum masa itu. Misalkan mondok usia 6 tahun ya, usia 12 kelas SMP lah gitu. Ya kita ngomong itu sejak usia kelas 3 SD, kelas 4 SD, 6 SD harus didiskusikan. Kenapa kok begitu? Ya. Kalaupun tidak, kita bisa memberikan pilihan. Kalaupun kamu tidak mondok nak, ya, gak tertarik mondok karena satu dan lain hal, kan bisa banyak faktor. Konco-konconya yang sekolah umum KB misalkan. Maka kita harus memberikan batas-batas yang jelas. Ya. Karena nggak jamin juga di pondok itu malah jadi kebaikan, kita nggak tahu. Ya, kita harus paham itu. Hari ini ya, yang kemarin ada yang dulu anaknya di Tasaka nggak hadir ya? Oh ini ya. Saya diceritain itu ngelus dodo, masa turnovernya itu sampai 50%. Muridnya 1 sing metu 50. Itu saya mikir, iki tenanan ora. Betul seperti itu, Bu. Nah, ya. Soalnya kan apa itu namanya sejarah itu beda-beda. Iya. Tahun kemarin itu ya teman saya juga anaknya keluar itu karena virus aku. Itu katanya sih virus aku kalau namanya Menular. virusnya itu kan ular. Iya. Itu ada satu virus ternyata mempengaruhi imunitas. Iya. Ya artinya saya cuma mau menyampaikan. Tapi kalau 50% saya kurang. Oh iya. Iya, saya dapat cerita dari orang tua wali juga. Saya kaget loh. Kok 50% turnover untuk orang bisnis saja 50% ya ngeri sekali kan. Bangkrut. Orang tuanya juga Pak. Nah, iya. Saya juga ada yang orang tuanya keluar, ada orang tuanya yang sampai anaknya pokoknya kekeh di situ jangan sampai kamu pengaruh Iya. sama memang teman saya anaknya keluar 1. Iya. Temennya terus temennya lagi keluar. Nah yang satunya itu enggak, orang tuanya tutup. Iya. Itu tergantung orang tua juga. Betul, makanya sekali lagi kita harus memastikan value. Yang paling penting itu penanaman nilai ya. Itu yang paling urgent. Ya, karena yang Anda tanamkan itu bisa malah berubah jadi buruk di pondok juga ada. Iya, karena value-nya beda gitu. Jadi kita tidak boleh makanya mencari pondok juga nggak gampang. Nah, betul ya kan? Cari pondok ketoke iya wah bangunannya dan sebagainya dalamnya kita nggak tahu.